Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihim ajmain. Berjumpa lagi di channel Hamidah Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk membahas penyaluran bantuan insentif bagi pendidik non-aparatur sipil negara pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ya tahun anggaran 2023. Kita mengacu kepada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 11 tahun 2023. Disebutkan di sana bahwa bantuan ini diberikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Puslapdik dengan tujuan untuk menambah penghasilan di luar gaji dan upah untuk mendorong peningkatan motivasi kerja dan kesejahteraan pendidik non-aparatur sipil negara yang belum memiliki sertifikat pendidik. Bantuan ini diberikan kepada pendidik pada kelompok bermain, ya KB, dan tempat penitipan anak, TPA. Selanjutnya diberikan kepada sekolah formal, taman kanak-kanak, kemudian guru pada satuan pendidikan dasar ya SD SMP, guru pendidikan menengah SMA SMK dan sederajat, dan pendidikan khusus yang berstatus non-aparatur sipil negara. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Yang pertama kita bahas persyaratan yang harus dipenuhi ya, oleh guru yang mengajar di kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Apa saja yang harus dipenuhi oleh teman-teman yang mengajar di kelompok bermain dan tempat penitipan anak? Pertama adalah memiliki ijazah ya paling rendah sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Ya, jadi untuk mendapatkan insentif bagi guru PAUD yang ada di kelompok bermain dan TPA itu setidaknya memiliki ijazah SMA, SMK atau yang sederajat. Selanjutnya ya bertugas pada kelompok bermain atau TPA ya di bawah pembinaan Dinas Pendidikan terdata dalam Dapodik. Ya, kemudian memiliki masa kerja paling sedikit 12 tahun ya secara terus-menerus pada bulan Januari tahun 2023. Ya dihitung mundur sampai tahun 2021 ya dari Januari 2023. Yang jelas pada bulan Januari tahun 2023 guru tersebut sudah memiliki masa kerja 12 tahun ya yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan. Bantuan ini ya diberikan dalam bentuk uang ya sebesar Rp200.000 ya pada guru KB dan TPA yang ditetapkan sebagai penerima bantuan ya terhitung mulai bulan Januari tahun 2023. Ya, kemudian alur sinkronisasi dan validasi data pendidik non ASN pada kelompok bermain dan TPA ya. Puslapdik melakukan sinkronisasi data pendidik non-ASN pada kelompok bermain atau TPA yang bersumber dari Dapodik dengan persyaratan penerima bantuan insentif. Data Bapak Ibu yang ada di Dapodik disinkronkan dengan persyaratan. Apabila memenuhi persyaratan, Puslapdik akan menyampaikan hasil sinkronisasi data pendidik non-ASN pada kelompok bermain dan TPA tersebut kepada Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Biasanya untuk nominasi insentif kelompok bermain dan TPA ini dikirimkan secara manual ke Dinas Pendidikan oleh Puslapdik. Kemudian Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi. Tentunya berdasarkan dokumen-dokumen bukti fisik yang Bapak dan Ibu guru miliki. Nanti akan diminta dari kabupaten. Apabila dokumen yang Bapak Ibu sampaikan sudah sesuai dengan persyaratan, maka akan dilanjutkan ke pengusulan untuk penerbitan SK dan pembayarannya. Kemudian dinas menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Puslapdik. Ya, hasil verifikasi dan validasi yang dikirimkan ya berupa guru yang memenuhi syarat atau yang tidak memenuhi syarat. Nanti akan tergantung kepada dokumen yang Bapak dan Ibu kirimkan. Kemudian persyaratan untuk pendidik pada taman kanak-kanak, pada satuan pendidikan dasar SD SMP, pada pendidikan menengah SMA SMK dan pendidikan khusus yang berstatus non-PNS. Yang pertama adalah belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi ini diberikan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik ya sejak 1 Januari tahun 2023. Kemudian memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma 4, S1 atau D4 ya. Memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan, memenuhi beban mengajar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terdata dalam Dapodik, tidak berstatus sebagai ASN, aparatur sipil negara, memiliki masa kerja paling sedikit 17 tahun ya secara terus-menerus pada bulan Januari tahun 2023 yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan. Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000 per bulan untuk guru pada TK, kemudian jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan guru di pendidikan khusus yang ditetapkan sebagai penerima bantuan ya terhitung mulai bulan Januari tahun 2023. Kemudian alur verifikasi dan validasi data guru non-ASN pada TK, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan khusus. Puslapdik melakukan sinkronisasi data guru ASN antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan ya yang disingkat SIMTUN. Aplikasi ini adanya di Dinas Pendidikan ya yang disiapkan oleh kementerian. Kemudian Puslapdik melakukan verifikasi data guru non-ASN sesuai dengan persyaratan penerima bantuan insentif. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap hasil validasi data guru ASN tersebut. Kemudian Dinas Pendidikan akan melakukan validasi terhadap hasil verifikasi data guru non-ASN tersebut ya. Dan Dinas Pendidikan menyampaikan hasil validasi sebagaimana dimaksud kepada Puslapdik. Bapak dan Ibu melakukan update di Dapodik, kemudian update data itu akan ditarik ya oleh Puslapdik. Jadi data yang sudah dianggap memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Permen ini akan disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui SIM Antun. Di sana akan kelihatan daftar nominasinya. Nah, berdasarkan daftar nominasi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota akan melakukan validasi ya terhadap data Bapak Ibu tersebut. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota itu akan meminta beberapa dokumen kepada Bapak Ibu sebagai dasar melakukan pengusulan yang melalui SIM Antun. Jadi tidak ada pekerjaan manual di sini. Ya, manualnya hanya permintaan dokumen karena itu akan dicocokkan dengan persyaratan yang ada. Ya, silahkan bagi teman-teman yang sudah merasa memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada, silahkan diupdate, lakukan pengupdatean data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya supaya data Bapak Ibu bisa terbaca sebagai memenuhi syarat kalau memang Bapak dan Ibu memenuhi syarat. Selanjutnya, penetapan penerima insentif pada pendidik non-ASN di kelompok bermain TPA dan guru non-ASN adalah hasil sinkronisasi dan validasi yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran Puslapdik. Ini akan diinformasikan melalui info GTK dan media informasi lain yang disediakan Kementerian untuk guru non-ASN penerima bantuan insentif dan Dinas Pendidikan serta media informasi lainnya yang disediakan Kementerian untuk pendidik non-ASN, TPA, kelompok bermain penerima bantuan insentif. Selanjutnya bagaimana cara penyalurannya ya? Cara penyaluran insentif tersebut, Puslapdik menyiapkan surat perintah penyaluran pada bank penyalur. Biasanya yang insentif ini disalurkan melalui BRI. Selanjutnya bank penyalur yang menyalurkan bantuan secara langsung ke rekening penerima bantuan. Dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran secara sekaligus paling lambat bulan Desember tahun 2023. Ya, dalam hal penerima bantuan insentif belum memiliki rekening penerima bantuan, maka Puslapdik akan melakukan ya pembukaan rekening penerima bantuan. Selanjutnya penerima bantuan yang belum memiliki rekening melakukan aktivasi rekening pada bank penyalur dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh bank penyalur. Nah, seperti itu persyaratan sampai ke penyaluran insentif ya bagi guru non-ASN yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten dan Kota ya. Nah, ini masih banyak pertanyaan dari teman-teman. Apa yang harus dilakukan untuk bisa valid di Dapodik ya bagi teman-teman yang sudah memenuhi syarat ya, sesuai dengan permen tersebut. Jadi untuk teman-teman yang sudah merasa valid silahkan lakukan input dan atau pembaruan data Dapodik non-ASN. Yang pertama adalah Bapak Ibu non-ASN ya menginput dan atau memperbaharui data pendidikan non-ASN ya melalui Dapodik dan memastikan data yang diinput benar ya terutama data mengenai satuan administrasi pangkal, kemudian beban kerja, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir dan status kepegawaian. Ya, pastikan bahwa semua ini sudah benar, mulai dari satuan administrasi pangkal, kemudian beban kerjanya,
beban kerjanya harus 24 jam. Kemudian masa kerja. Ya perhatikan masa kerja, kalau untuk KB 12 tahun, jangan sampai teman-teman yang memang sudah 12 tahun nanti tidak terbaca 12 tahun. Ya sehingga berhati-hati dalam melakukan update data di Dapodik. Perhatikan pengisiannya ya di masa kerja. Kemudian pengetikan NUPTK. Hati-hati sekali karena angkanya banyak. Ya jangan sampai terbalik-terbalik. Itu akan menyebabkan data Bapak Ibu tidak akan terbaca pada saat penarikan. Tanggal lahir, jangan sampai salah. Kemudian status kepegawaian. Di sana jelas Bapak Ibu akan memilih non-ASN. Kemudian Bapak Ibu memastikan kesesuaian data yang diinput atau diperbaharui. Sebab kebenaran dan kesesuaian data yang telah diinput atau diperbaharui menjadi tanggung jawab pendidik non-ASN yang bersangkutan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi kebenaran dan kesesuaian data Bapak Ibu yang ada di Dapodik itu merupakan tanggung jawab teman-teman non-ASN sendiri. Jadi bukan tanggung jawab operator sekolah. Sebabnya Bapak dan Ibu harus berhati-hati, lakukan cross check berapa kali sehingga kalau memang sudah diyakini itu sudah benar, silahkan lakukan sinkronisasi ya supaya data Bapak Ibu di pusat terbaca dengan baik. Selanjutnya, setelah itu lakukan cek ya secara berkala melalui info GTK ya agar teman-teman cepat mendapatkan informasi terkait pemberian insentif tersebut. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini yang berkaitan dengan pemberian insentif ya terhadap guru kelompok bermain, TPA, kemudian TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.